Selamat datang di kebaktian streaming GKI Denpasar kepada seluruh jemaat dan simpatisan sekalian. Jika saudara memerlukan informasi mengenai kegiatan pelayanan di GKI Denpasar, dapat menghubungi kantor sekretariat gereja di nomor 0361 264 508. Juga dapat melalui website GKI Denpasar www.gki-denpasar.org atau lewat warta digital yang dikirim melalui WhatsApp. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mendaftarkan nama dan nomor WA-nya di link yang tertera di layar. Berikut warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kebaktian umum hari ini dilayani oleh Saudari Susana Erika Sintauli Sihaloho dengan tema Keluarga yang Saling Melayani. Jadwal pelayanan konsultasi Pendeta Yoel Ang. Dikarenakan kondisi saat ini, maka bagi jemaat dan simpatisan yang ingin mendapat pelayanan pastoral dapat menghubungi Pendeta Yoel Ang secara online di nomor 0823 66 44 6633. Terima kasih. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan kebaktian dapat dilakukan dengan memasukkan ke kotak persembahan di sekretariat gereja atau dapat transfer ke rekening GKI Denpasar, atau dapat juga menggunakan KRIS melalui OVO, GoPay, Dana, dan sebagainya. Gerakan Kemanusiaan GKI Denpasar Tanggap COVID-19 masih terus melakukan kegiatan berbagi kasih. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi, membantu ataupun yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi Majelis Bidang Kespel dengan Penatua Dapa D. Dokubani di nomor HP 0818 6378 48 dan Penatua Niwayan Sudiani di nomor 0812 3965 0018. Tuhan memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara-saudari yang telah turut serta dalam kebaktian streaming GKI Denpasar. Selamat beribadah.
Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara, tema kita pada hari ini adalah keluarga yang melayani dengan sukacita. Kita masih ada di dalam rangkaian tema bulan keluarga. Nah, saudara, ada seorang tokoh pendamping keluarga Kristen yang bernama Tim Kimmel. Dia pernah mengatakan demikian, "Strong churches don't make strong families, but strong families make strong churches." Gereja-gereja yang kuat tidak membentuk keluarga-keluarga yang kuat, tapi keluarga-keluarga yang kuat membentuk gereja-gereja yang kuat. Hari ini kita akan diteguhkan dengan melihat relasi antara keluarga dan pelayanan gereja. Kita sudah ditebus olehnya, inilah yang indah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa, mari kita mengaku dosa kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh mempertemukan kami kembali di dalam ibadah virtual ini. Tuhan, kami mengaku meski saat ini kami ada seringkali Tuhan, kami mengecewakan hati Tuhan, kami mendukakan hati Tuhan di dalam berbagai kehidupan kami, terkhusus ketika kami menjadi anggota keluarga, seringkali kami hidup dengan mendukakan hati Tuhan dan mendukakan hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami bila kami sebagai istri atau sebagai suami tidak melayani keluarga kami. Ampuni kami bila kami sebagai anak tidak sungguh-sungguh menghormati orang tua kami. Ampuni kami bila kami sebagai orang tua abai kepada anak-anak kami. Ampuni kami bila kami sebagai keluarga Kristen abai kepada gereja Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh
menguduskan kami, dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami agar kami sebagai anggota keluarga dan keluarga-keluarga Kristen boleh turut mengerjakan misi Allah melalui gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa kami. Amin. Jangan khawatirkan hari esok, bimbang dan ragu di hidupmu. Bertekunlah dalam pengharapan, Allah menjamin hidupmu. Pandanglah burung yang tak menuai, oleh Bapa-Mu diberi kenyang. Dan lihat bakung yang tumbuh indah, diberikan Tuhan warna megah. Kerajaannya cari dahulu, kebenarannya pun carilah, maka semua akan ditambahkan padamu. Saudaraku yang terkasih, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Filipi pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah
Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan. Kami masih bisa membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, waktu ini Tuhan boleh pakai untuk hati kami, pikiran kami diperbaharui di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, bukan saja menjadi perenung firman, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia di seluruh hidup kami. Mampukan kami yang bicara, juga kami yang mendengar. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, bacaan kita pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-30. Filipi 1 ayat 21 sampai yang ke-30. Demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mahasiswa teologi dimanapun, suka tidak suka, mau tidak mau, itu harus belajar mata kuliah filsafat. Mungkin bagi beberapa orang filsafat menarik ya, tapi bagi saya pribadi yang latar belakang ilmu pengetahuan alam, saya kesulitan belajar filsafat. Baca satu halaman itu bisa 4-5 kali dulu baru ngerti gitu ya. Tapi saya bersyukur dosen kami di kampus itu bisa menyampaikan yang rumit-rumit itu menjadi jauh lebih sederhana dan menarik. Salah satu hal yang menarik yang saya pelajari adalah bahwa ada seorang filsuf yang pernah mengecam gereja. Dia mengatakan demikian, saya mencoba untuk membahasakan dengan lebih sederhana. Gereja tidak melakukan yang Yesus ajarkan. Gereja tidak melakukan yang Yesus minta untuk murid-muridnya perjuangkan. Bahkan lebih tegas lagi, dia bisa berkata demikian.
Gereja sama seperti batu di atas kuburan manusia ilahi dan tidak menghendaki manusia ilahi itu bangkit dalam situasi apapun. Siapakah filsuf tersebut? Friedrich Nietzsche. Mengapa dia bisa mengatakan demikian? Karena berdasarkan pengamatannya, gereja pada saat itu diam ketika dunia mengalami krisis. Mungkin gereja pada saat itu berpikir begini, ya nggak apa-apa sengsara, ya nggak apa-apa menderita. Yesus juga sengsara. Orang Kristen kan harus pikul salib. Nah, ya. Atau bahkan justru berpikir begini, ya nggak apa-apa mati adalah keuntungan. Terinspirasi gitu ya dari kalimat Paulus kepada jemaat Filipi seperti yang tadi kita baca bersama-sama. Betul saudara, betul bahwa mati adalah keuntungan. Paulus mengatakan demikian, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi Paulus tidak menghentikan kalimatnya di sana. Ada lanjutannya. Oleh karena itu bacaan kita pada hari ini justru menjadikan kalimat terkenal tersebut menjadi awal kalimatnya. Supaya kita bisa mengerti konteksnya. Ayat 21 memang Paulus masih mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Ayat 22 Paulus mengalami dilema, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Tapi saudara kalau kita memperhatikan ayat 23 dan ayat 24 menarik. Paulus mengatakan aku ingin mati. Kenapa? Karena kalau sudah mati bisa bertemu dengan Yesus. Di ayat 24 perlu untuk tinggal bersama dengan kamu. Saudara, saya tidak menjumpai kata yang lebih representatif ketika seseorang hanya mementingkan keinginannya sendiri dan abai kepada keperluan orang lain selain egois. Tapi Paulus tidak egois. Di ayat 25 kita melihat dengan jelas bahwa sikap Paulus adalah dia memilih untuk hidup. Hidup bukan hanya hidup tapi hidup memberkati, hidup melayani. Saudara, mana lebih mudah? Hidup bagi Kristus atau mati bagi Kristus? Banyak ya yang mungkin berpikir bahwa hidup lebih mudah. Kan bisa makan, minum, jalan-jalan ya kan. Lah, mati bagi Kristus saudara bisa terjadi dalam 1 detik. Hidup bagi Kristus gak mungkin terjadi dalam 1 detik. Sulit. Saudara, pada waktu masih ada Hitler di zamannya Nazi, banyak orang Kristen yang dipenjara juga. Karena orang Kristen yang dipenjara ini tidak setuju dengan pandangan mereka, gitu ya. Nah, ada beberapa orang Kristen di dalam penjara yang satu ini mengatakan begini, sudahlah aku mau mati saja. Karena dia mungkin merasa penderitaannya terlalu berat. Salah satu rekannya lagi yang ada di dalam penjara dan dia adalah teolog Jerman terkenal, mengatakan kepada yang mau mati ini, kalau kamu mau mati, berarti anugerah Kristus adalah anugerah murahan. Memang iya ya saudara ya. Karena kita mengetahui bahwa anugerah Kristus itu adalah anugerah yang mahal, maka kita mau berjuang untuk hidup. Sekalipun ada di dalam penderitaan, sekalipun ada di dalam kesulitan, sekalipun ada di dalam penjara. Paulus pada saat itu ketika dia menyampaikan apa yang tadi kita baca, dia ada di dalam penahanan. Meski saudara kalau kita menjumpai di surat Filipi ada 3 kali kata penjara diulang ya. Filipi 1 ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-17. Tapi saudara kata penjara ini berasal dari bahasa Yunani desmos. Dan desmos ini berarti ikatan. Ikatan bisa juga kelemahan, bisa juga penahanan. Jadi sangat mungkin pada waktu itu Paulus tidak ada di dalam sel penjara Romawi, tapi dia mengalami yang namanya status tahanan kota. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang pertama saudara, Paulus ini adalah warga negara Romawi. Warga negara Romawi itu memiliki hak istimewa yang lebih daripada yang lainnya. Kalau kita ketahui bersama Petrus dan Yesus itu bisa disalib karena mereka bukan warga negara Romawi, tapi Paulus tidak mengalaminya.
Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, kalau kita lihat di pasal 1 ayatnya yang pertama, maka kita tahu bahwa surat Filipi ini adalah berasal dari Paulus dan Timotius. Dari Paulus dan Timotius. Kok bisa Timotius ada di sana? Padahal Timotius tidak dipenjara. Dan yang berikutnya adalah ketika Paulus beberapa kali menyebut nama Epafroditus. Siapa Epafroditus itu? Epafroditus adalah utusan jemaat Filipi yang dikirim ke Paulus yang sedang berada di Roma untuk membawa persembahan kepada Paulus. Loh, kok Paulus bisa ketemu sama Epafroditus? Iya, jadi sangat mungkin Paulus ada di dalam tahanan kota, bukan di dalam sel penjara. Namun demikian, Paulus memiliki keterbatasan gerak. Banyak yang Paulus tidak bisa kerjakan dan lakukan. Tapi di tengah keterbatasannya, Paulus tetap melayani Tuhan. Pelayanan apa yang Paulus kerjakan? Kalau kita membaca secara keseluruhan, maka kita bisa tahu Paulus melakukan pelayanan doa. Dia mendoakan jemaat Filipi. Berkali-kali dia mengatakan, aku mendoakan, aku berdoa bagi kamu. Paulus melakukannya. Yang kedua, Paulus melakukan pelayanan pemberitaan firman. Ayat 27 yang tadi kita baca, Paulus menekankan tentang berita Injil. Dan yang ketiga, Paulus melakukan pelayanan penggembalaan, pendampingan kepada jemaat Filipi. Karena saudara, surat Filipi ini tema besarnya itu adalah sukacita. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan dalam satu surat ini, bisa 16 kali kata sukacita diulang dalam bahasa aslinya. Jadi Paulus tuh ingin menyemangati jemaat Filipi, ayo bersukacita. Aku juga bersukacita kok. Dia mengatakan bahkan di pasal 2 ayat yang ke-17 ya, bahwa sekalipun darahku harus tercurah, aku bersukacita, kata Paulus. Jadi Paulus melakukan penggembalaan. Nah saudara, 3 pelayanan ini ya, kalau misalkan mau disederhanakan dalam konteks sekarang, itu ada kata lainnya, pelayanan gerejawi. Paulus mengerjakan pelayanannya, dan bukan hanya Paulus yang mengerjakannya. Jemaat Filipi pun mengerjakan pelayanan. Apa? Yaitu tadi bawa persembahan ya, lewat Epafroditus. Jadi ada pelayanan penggembalaan, pelayanan pemberitaan firman, tapi juga ada pelayanan dana. Epafroditus jauh-jauh dari Filipi menuju ke Roma, nyebrang lautan ya, untuk melayani Tuhan. Kalau kita mau kategorikan ke semua pelayanan itu bisa dibuat menjadi 3 bagian besar. Triple D, pelayanan doa, pelayanan daya, dan pelayanan dana. Luar biasa saudara. Paulus di tengah dia di penjara, dia bisa menggeser khotbah mimbar menjadi khotbah surat. Epafroditus bersama dengan jemaat Filipi yang terkendala oleh jarak yang sangat jauh masih bisa untuk melakukan pelayanan. Dari bagian ini kita bisa mengerti bahwa sebenarnya tidak ada alasan buat kita berhenti melayani. Saudara, bagaimana dengan kita sekarang? Apa yang kira-kira menahan kita? Jelas saudara ya bahwa kita menjalani status yang hampir-hampir sama dengan Paulus. Kita juga tahanan kota sekarang ya. Tidak bisa keluar kemana-mana, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ngumpul di gereja. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita masih melayani? Bila ya, apa yang menggerakkan kita? Bila tidak, apa yang menghentikan kita? Mungkin saudara ada yang menjawab, ya Roh Kudus yang menggerakkanku. Betul. Roh Kudus berkarya melalui apa atau siapa? Saya percaya banyak di antara kita yang boleh disemangati, didukung oleh karya Roh Kudus melalui keluarga. Saudara, mari kita melihat ya contoh-contohnya pelayanan doa di tengah keluarga. Misalkan saudara
mengadakan doa bersama dengan keluarga, ya. Satu orang saja memunculkan topik doa, Tuhan kami mendoakan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Maka yang berdoa bukan cuma satu orang jatuhnya, tapi semua yang berdoa bersama ikut mendukung pelayanan gereja Tuhan. Dan bahkan yang tadinya tidak terpikir untuk mendoakan gereja Tuhan jadi terpikir besok-besoknya bisa berdoa dan melakukan pelayanan doa ini. Itu pelayanan doa, saudara. Pelayanan daya. Ada banyak, saudara, ya, yang bisa dikerjakan. Mulai dari membagi firman Tuhan, mulai dari pemandu, pemusik, bahkan bersama-sama dengan saya ada saudara-saudara multimedia, kamera yang bekerja dengan giat untuk ibadah online ini dan juga untuk ibadah-ibadah kategoria lainnya. Ada banyak sekali, saudara, termasuk baca ayat, ya kan? Termasuk lektor. Saudara, saya ingat waktu kecil saya pernah disuruh baca ayat di depan jemaat umum. Ya, waktu kecil, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Saya nggak tahu itu saya bacanya benar apa enggak waktu itu. Pokoknya saya maju naik ke atas panggung, saya baca itu satu ayat ya. Selesai saya baca semua tepuk tangan. Tapi yang saya ingat ada mama, papa, tante-tante saya berdiri di sana dengan senyuman kepada saya. Dengan tepuk tangan kepada saya, membanggakan atau istilahnya mempunyai ekspresi bangga gitu ya. Saya tidak lupa, karena itu saya masih semangat pelayanan-pelayanan berikutnya. Dan kalau saya sekarang ini masih semangat untuk melayani, tidak lepas dari dukungan keluarga-keluarga saya sekalipun mereka jauh. Suami saya ada di dalam gedung gereja ini bersamaan dengan saya ketika saya menyampaikan firman ini kepada saudara. Mari kita jujur, saudara, Anda dan saya yang adalah orang dewasa, apakah kita sudah bodoh amat begitu ya, tidak peduli keluarga mau dukung atau tidak, pokoknya aku tetap melayani Tuhan? Apakah demikian? Saya ragu. Kita masih perlu loh dukungan keluarga. Bayangkan, saudara, ya, misalkan pendeta Yoel Ang khotbah gitu ya, lalu istrinya mengatakan, kok nggak usah lah khotbah. Walaupun jatuhnya pendeta Yoel pasti tetap khotbah gitu ya. Tapi pasti ada keresahan, kegundahan, kegalauan yang otomatis juga menghambat pelayanan, bukan? Kalau Anda dan saya yang adalah kategori usia dewasa masih butuh dukungan dari keluarga untuk melayani Tuhan, maka apalagi anak-anak, pemuda dan remaja. Mari, saudara, kita dukung anak-anak kita untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Itu pelayanan daya, saudara. Pelayanan dana. Nah, ini kayaknya gampang ya. Masukin uang ke dalam kantong kolektor. Scan QRIS. Tapi seringkali ini menjadi hal yang lebih rumit daripada pelayanan daya ya. Kenapa? Karena tidak adanya kesatuan hati antar keluarga untuk memberi berapa kepada gereja. Saudara, saya mau memberitahu kepada kita semua bahwa ketika kita mengumpulkan persembahan, ya, itu adalah wujud kita melayani. Jadi waktu kita menyaksikan ibadah online ini saja, bukan hanya majelis, liturgos, multimedia, kameramen, pemandu, pemusik yang melayani Tuhan, bukan saja yang membagikan firman yang melayani Tuhan, tapi Anda di tempat Anda sekarang bisa melayani Tuhan melalui dana. Persembahan bukan bayar, bukan. Ini adalah wujud kita melayani Tuhan dalam dana. Pelayanan mana di dunia ini yang tidak membutuhkan dana? Paulus saja butuh kok dukungan jemaat Filipi. Nah, GKI Denpasar, saudara, dalam masa-masa sekarang ini mendukung banyak jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan. Ada yang bahkan sulit untuk makan. Ada yang anaknya hampir putus sekolah dan diberikan beasiswa oleh gereja. Ini dananya tidak sedikit, saudara. Maka ketika Anda dan saya memberikan persembahan kepada gereja, kita bukan bayar ke gereja, tapi kita sedang melayani orang banyak melalui gereja. Kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan tersebut, doa, daya, dan dana. Dan sadarilah bahwa peran keluarga itu penting sekali. Jadi kita
perlu yang namanya mendukung dan didukung, saling mendukung di tengah keluarga. Nah, saudara bicara tentang jenis dukungan, ya, sebenarnya dukungan itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kita memfasilitasi suami, istri, orang tua, anak kita untuk melayani. Misalkan saya mau khotbah, suami saya memfasilitasi dengan saya diantar. Transportasi, waktu dan tempat disediakan oleh keluarga kita. Itu fasilitasi. Yang kedua, apresiasi. Ya. Boleh dengan kata terima kasih sudah melayani, atau bahkan lebih maju lagi, wah aku diberkati dengan firman Tuhannya, aku diberkati dengan suaramu indah sekali, ya kan? Atau sederhana emot love, ya, jempol kalau misalkan ngechat, ya kan? Apresiasi. Dan sadarilah saudara bahwa manusia membangun kepercayaan dirinya mula-mula dari keluarga. Jadi apresiasi itu sangat penting. Jangan hilangkan apresiasi. Nanti dia terbang lagi aku puji, enggak gitu. Apresiasi sangat perlu. Fasilitasi, apresiasi, dan yang ketiga adalah melayani bersama-sama. Saya bersyukur di belakang kamera saya sekarang ini suami istri yang melayani. Jadi sama-sama melayani Tuhan. Ya. Atau misalkan suami khotbah mimbar, istri di komisi anak, ya kan? Sama-sama melayani Tuhan. Itu kalau naik perahu saudara ya, suaminya dayung perahu, istrinya bukan cuman kasih kesempatan, ya Pak silakan mendayung gitu ya. Dan bukan cuman semangat Pak mendayungnya, bukan cuman seperti itu. Tapi sama-sama mendayung. Alhasil perahu pelayanan ini bisa melaju lebih cepat, bukan? Misi Allah melalui gereja bisa diselesaikan. Indah saudara. Kalau kita melayani bersama dengan keluarga, sukacita itu boleh bertambah dan semakin menguatkan kita. Nah saudara, bukan berarti ketika Anda dan saya sibuk-sibuk di dalam pelayanan gerejawi, lalu kita mengabaikan pelayanan lainnya, ya. Yang kalau dalam bahasa saya pelayanan non-gerejawi. Suami, istri juga ada pelayanan non-gerejawi di rumah. Atau di lingkungan kerja, banyak yang harus dikerjakan. Jangan lantas ketika Anda dan saya sibuk-sibuk pelayanan gerejawi lalu mengatakan misalkan anak, aku gak usah lah bantu papa mama lagi, orang aku udah sibuk kok pelayanan pemuda remaja. Aku gak usah lah masak lagi buat suami, aku udah sibuk ngajar sekolah minggu. Tidak saudara. Jangan-jangan keluarga kita di rumah tidak mendukung kita untuk melakukan pelayanan gerejawi, ya karena kita abai dengan keluarga kita. Dan tidak heran Bunda Teresa pun yang sibuk sekali dengan pelayanan gerejawi itu bisa mengatakan, if you want to change the world, go home and love your family. Kalau kamu mau mengubah dunia, pulanglah dan kasihilah keluargamu. Penting saudara. Tapi mana lebih penting pelayanan gerejawi dan pelayanan non-gerejawi? Tidak ada yang lebih penting. Sama-sama penting. Itu membutuhkan hikmat dari Roh Kudus supaya kita bisa mengelolanya dengan imbang dan bijaksana. Sulit. Tidak mudah. Tapi mungkin itu adalah penderitaan yang layak untuk diperjuangkan. Mengapa? Karena penderitaan kali ini berbeda dengan penderitaan yang gereja, yang Nietzsche lihat dari gereja di masanya. Pada saat itu penderitaan ya sudah diterima dengan pasif. Kalau yang kali ini penderitaan lahir dari upaya aktif memberkati. Upaya aktif berbuah. Upaya aktif melayani. Mari saudara kita layani sesama keluarga kita di rumah dan keluarga kita di dalam Tuhan. Biarlah masa sulit ini tidak justru menyurutkan mentalitas melayani dan mengembangkan mentalitas menuntut, tapi justru kita dimampukan untuk melihat bahwa ada banyak sesama kita yang butuh pelayanan kita. Saudara, kalau Anda saat ini beribadah bersama dengan anggota keluarga Anda, mari semangati sekarang. Apresiasi. Ma, terima kasih pelayanannya. Pa, terima kasih pelayanannya. Dan kalau Anda saat ini ibadah sendiri, jangan lupa kontak keluarga Anda yang jauh di sana.
aku mendukungmu untuk terus melayani Tuhan. Tuhan, sumber sukacita kita, menguatkan kita untuk melayani Tuhan selalu. Amin. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Mari kita naikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur Bapa, kami memiliki Bapa yang selalu menjaga kami di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, terutama dalam masa-masa ketakutan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami mohon untuk selanjutnya kiranya Bapa mau terus menyertai kami, menyertai pemerintahan kami dalam usaha untuk menangani pandemik ini. Berkati mereka agar mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam usaha pencegahan, dalam usaha pemberian bantuan, dan usaha untuk mendapatkan vaksin. Untuk kami juga Bapa sebagai masyarakat kiranya pimpin kami, agar kami dapat menaati segala himbauan untuk kehidupan dengan kebiasaan baru. Agar dengan kebiasaan baru ini kami dapat memperkecil bahkan memutus rantai penularan COVID-19 ini. Untuk tim medis, para satgas dan relawan yang terus melayani Bapa dan menangani pandemi ini kiranya berikan mereka kesehatan, berikan mereka semangat untuk dapat terus melakukan tugasnya. Bagi mereka yang terdiagnosa sebagai ODP, PDP, OTG, dan positif COVID-19, dalam masa isolasi mereka, dalam masa usaha untuk mendapatkan kesembuhan, kiranya Bapa juga ada bersama mereka dan memberkati usaha mereka. Untuk kebutuhan APD dan alat-alat pendukung Bapa, kiranya Bapa mau cukupkan di setiap rumah sakit yang membutuhkan. Untuk ilmuwan dan peneliti yang sedang bekerja keras untuk menciptakan vaksin untuk virus ini, kami mohon Bapa juga jaga mereka, jaga kesehatan mereka, dan berkati semangat mereka untuk usaha mereka dalam penemuan vaksin ini. Sebagai gereja-Mu Bapa, biarlah kami terus juga dapat mengambil bagian dalam masa-masa pandemi ini. Tetap terus menyebarkan kebaikan dalam membantu masyarakat yang terdampak penyebaran virus ini. Dan berkatilah kami, agar kami juga dapat menyampaikan kabar-kabar yang benar dan terus melakukan tindakan pencegahan penyebaran. Bapa, pandemi ini tidak hanya mengancam kesehatan kami, tapi juga situasi ekonomi di dunia ini. Banyak tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan dan kehilangan penghasilan mereka. Bapa, kami mohon kiranya Bapa mau terus kuatkan dan pimpin mereka, agar mereka terus dapat bertahan dalam masa-masa yang sulit ini. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sakit Bapa dan yang masih proses pemulihan. Kiranya segala usaha yang dilakukan untuk dapat sembuh, Tuhan mau berkati. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang masih sekolah. Dalam studi mereka, di masa ini mereka masih belum bisa ke sekolah Bapa. Mereka masih dalam proses belajar online. Walaupun dalam proses online, biarlah mereka bisa dapat belajar dengan serius dalam menggapai cita-cita mereka, Bapa. Dan berkatilah orang tua mereka yang mendampingi agar mereka tetap sabar dan semangat untuk mendampingi mereka. Untuk siswa SMA yang baru lulus dan ingin melanjutkan studinya dan yang berusaha mencari beasiswa, kiranya Bapa mau pimpin mereka juga. Biarlah usaha yang terbaik mereka boleh berikan dan yang terbaik juga mereka boleh dapatkan. Kami juga mau berdoa untuk rencana relokasi gereja kami. Kiranya Bapa mau berkati tim-tim yang bekerja, usaha mereka dalam pencarian lokasi, mencari perizinan dan segala yang diperlukan. Bapa, kami mohon kiranya Bapa berkati. Dan dalam waktu dekat ini juga kami akan melaksanakan acara pentabisan calon pendeta. Kiranya Bapak juga memberkati kerja panitia yang sudah terbentuk untuk mengusahakan acara ini. Apa yang menjadi kendala, kiranya Bapak mau membantu untuk menunjukkan jalan keluarnya. Kami berdoa, kiranya acara nanti dapat berjalan lancar dan kami dapat berbahagia dengan adanya pendeta kedua di gereja kami ini. Bapa di surga, demikianlah doa syafaat kami. Ampunilah salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Mari kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Saudaraku yang terkasih, hiduplah dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Jadilah saksi Kristus bagi dunia serta nyatakan karya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Alangkah indahnya bila seluruh keluarga menjadikan Tuhan nakodanya, berserah pada pimpinannya. Alangkah indahnya bila seluruh keluarga mengawali setiap harinya berbakti dan memuji Tuhan. Alangkah indahnya bila seluruh keluarga
dengan Tuhan dengan setia. Alangkah indahnya bila seluruh keluarga karena kasih dan perbuatannya menjadi berkat untuk sesama. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selama-lamanya.